orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Damai di hati. Wow, senang banget hari ini kembali live TikTok sudah bisa aktif kembali. Berarti Pastor Andi kembali bisa membagikan pelayanan doa live streaming lewat 6 platform media sosial, ya. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, voice note di Telegram, dan di WhatsApp. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati ki, memberkati ko, damai di dalam hati setiap kita. Senang sekali ya. Gimana perasaan Bapak Ibu terkasih berkesempatan hari ini kembali untuk kita bersama-sama bersyukur, menaikkan doa kepada Tuhan Yesus atas rahmat-Nya, kebaikannya, kesetiaannya yang tidak pernah berubah dulu, hari ini, esok, dan kita percaya sampai selama-lamanya bahwasanya Tuhan Yesus baik. Maka biarlah jiwa kita selalu merasakan kebaikan Tuhan dengan hembusan Roh Kudus-Nya yang membuat setiap kita hidup terus di dalam pengurapannya. Terima kasih semuanya. Wah, responnya langsung disambut ribuan pemirsa yang saya sayangi dan Tuhan sangat amat kasihi. Senang sekali saya, seperti saya katakan, firman Tuhan saya ucapkan dan saya bacakan, Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan penyakit. Saya imani apa yang Alkitab tulis, Tuhan menyembuhkan negeri ini. Dan sama-sama kita melihat di seantero Indonesia hari-hari ini karya Tuhan lewat doa-doa orang percaya, negeri kita dipulihkan, disembuhkan, diberkati, dirahmati, dibenarkan, diselamatkan. In Jesus' name. Amin. Nah, hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama menikmati hembusan Roh Kudus. Setiap hati yang luka, hati yang sakit, hati yang pahit dipulihkan. Setiap Bapak Ibu yang sedang lemah, yang sedang sakit disembuhkan. Yang berdosa, yang terhilang kasih Kristus, yang terlepas dan mereka hidup di dalam kegelapan, hari ini engkau menemukan jalan hidupmu dari Tuhan. Tuhan Yesus
memberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, hembusan Roh Kudus-Mu, kami semua merasakan keintiman, kedekatan, bahkan fellowship dengan Engkau Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di negeri kami, di gereja di mana anak-anak melayani, di kota-kota. Saya rindu Tuhan menyaksikan keselamatan, pertobatan, kesembuhan. Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah umat-Mu, gereja-Mu, pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami semua di hari ini. Pulihkanlah ya Tuhan Yesus. Oh, berhembuslah sekarang. Sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan Yesus. Oh, merasakan kuasa-Mu. Kau curahkan di tempat kami saat ini. Angkat tangan Bapak Ibu. Urapilah kami dengan minyak baru.
pulihkanlah negeri kami dengan hadirat-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami rindu untuk menyaksikan kemuliaan-Mu dicurahkan di Indonesia. Kami rindu ya Tuhan Yesus melihat kuasa-Mu yang lebih lagi dicurahkan di pelayanan ini. Oh, Tuhan berjanji Engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun kepadamu, sehingga kita menjadi saksi-saksinya dimanapun kita berada, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung pandang, sampai ke ujung bumi, sampai di mana kota-kota Engkau ada. Jadilah saksi Tuhan. Ya Roh Kudus, berhembuslah, Roh Kudus, di hati setiap kami. Berhembuslah, Roh Kudus, di hidup ini. Pakailah setiap pribadi ini menjadi berkat di kota masing-masing. Oh, berhembuslah, penuhilah, sekarang urapilah mereka dengan kuasa Tuhan. Penuhilah mereka dengan hadirat Yesus. Mereka rindu ya Tuhan Roh Kudus merasakan hadirat-Mu dicurahkan di saat ini. Tidakkah kita merasakan saat ini dimanapun Engkau berada hadirat? Berhembuslah Roh Kudus, puji Tuhan, di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa kasih-Mu. Sembuhkanlah yang sakit sekarang ini.
mengalirlah sekarang. Angkat tangan Bapak Ibu. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu roho robahin asyandi Tuhan Yesus, oh, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu, ya Tuhan Roh Kudus, untuk melihat kuasa-Mu dicurahkan di pelayanan, di kota kami, di negeri tercinta Indonesia, dimanapun Kau berada. Siapa yang merindukan kuasa Roh Kudus dicurahkan, angkat tanganmu, ya Tuhan. Kami rindu menyaksikan kuasa Roh dicurahkan di tempat di mana kami berada. Dicurahkan di tempat kami. Kami sangat rindu, dan kerinduan itu dijawab oleh Tuhan yang sangat amat baik. Puji Tuhan. Siapa nih yang merasa terberkati dengan pujian Roh Kudus? Kalau itu Anda, silakan katakan saya merasa terberkati. Mana tangan-tangannya? Saya. Puji Tuhan. Yes. Amin. Saya juga. Puji Tuhan. Saat Roh Kudus hadir, sesuatu yang ajaib terjadi. Itu jamahan Tuhan yang mengubahkan kita semuanya. Makasih yang terberkati. Pastor Andi meminta silakan dibantu share kembali biar teman-teman di TikTok bisa tahu udah live kita, dan di Facebook, di YouTube, di IG juga. Puji Tuhan, terima kasih, jamahan Tuhan begitu nyata. Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Puji Tuhan. Roh Kudus hadir di sini.
Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Dia lembut, Dia manis, Dialah penolongmu. Terbukti yang diutus oleh Papaku di sorga untuk Anda sekalian. Bukalah hati untuk Roh Kudus Tuhan. Bukalah hati menyembah Tuhan Yesus. Engkau dijamahnya, engkau dipenuhinya dengan kuasa Roh Kudus yang suci. Yeay! Senang sekali ya bermandikan urapan di live streaming di saat pagi hari ini, atau saudara saksikan tayangan ulang, bermandikan hadirat Tuhan yang sangat sungguh amat manis. Roh Kudus hadir di sini, dipulihkan. Roh Kudus, kami dipulihkan. Dia lembut, Dia manis, Dialah penolongmu. Terbukti diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Bapa Maha Tinggi. Haleluya! Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Bapa Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Bapa Maha Tinggi. Yes. Puji Tuhan. Sebentar Pastor akan sampaikan bagaimana Bapak Ibu terkasih hidup di dalam kemenangan seperti apa yang kitab suci sudah ajarkan. Sebagai orang yang percaya, kita hidup di dalam kemenangan. Ketika rame-rame hidup di dalam kemenangan. Puji Tuhan, ya. Ketika rame-rame hidup di dalam kemenangan. Yes. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dan juga bagaimana contoh yang kita akan ambil dari kehidupan seorang yang bernama Musa, orang yang dipakai Tuhan jadi saksi yang luar biasa. Hari ini kita akan sangat terberkati. Puji Tuhan.
Tuhan pembuat mujizat. Mujizat Tuhan nyata. Puji Tuhan. Ketika ramai-ramai, mujizat Tuhan nyata. Amin. Mujizat Tuhan nyata. Yes, amin. Hidup dalam kemenangan. Mujizat Tuhan nyata. Tuhan sang pembuat mujizat, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Mujizat itu nyata. Iya, sama-sama ucap terima kasih dari Taka. Bagaimana mamanya yang sakit mendapat berkat mujizat yang nyata. Hari ini Bapak Ibu punya mama atau papa, angkat tanganmu, kita berdoa sebentar. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasanya, hebatnya tantanganmu. Ingat, lebih hebat Tuhan Yesus. Belajar berserah kepadanya yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasanya, yang pegang hidupmu. Dia buka jalan bagimu. Tuhan Yesus pembuat mujizat yang sejati. Amin. Tuhanku hebat, Tuhanku sang pembuka jalan bagiku. Setuju banget, amin. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasanya, hebatnya tantanganmu. Ingat ini, lebih hebat Tuhan Yesus. Belajar berserah kepadanya yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasanya, yang pegang hidupmu. Dia buka jalan bagimu. Yes, Yesus pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, dia teduhkan badai di hidupmu. Yang mustahil pun terjadi oleh kuasanya, yang pegang hidupmu. Yesus buka jalan bagimu. Yes, Yesus itu pembuat mujizat sejati. Angkat tangan Bapak Ibu, serukan kuat-kuat, Tuhan, Engkaulah pembuat mujizat sejati. Sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup Anda, yang mengangkat tangan, yang berseru nama Yesus.
nama sang pembuat mujizat, pribadinya hidup, hadir tengah-tengah kita. Haleluya! Yang membelah laut, Dia teduhkan badai. Yang mustahil pun terjadi oleh kuasa-Nya yang pegang hidupmu. Dia buka jalan bagimu. Yes, Yesus pembuat mujizat sejati. Yesus pembuat mujizat sejati. Oh, Yesus pembuat mujizat sejati. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Tuhanku, penyelamat, penolong, dan terbukti pembuat mujizat yang sejati. Yang terberkati dengan pujian ini, katakan bersama-sama, saya terberkati. Saya terberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Yuk, sekarang kita mau dengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Time for Bible hari ini mau mengajak saudara untuk merenungkan tentang apa tuh ini. Apa jadinya kalau hari ini jalan buntu yang engkau alami terbuka? Sebab tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Betapa ironinya kalau satu masalah menemukan kebuntuan, ditambah lagi musuh-musuh mengejar, menteror, mengintimidasi, menagih, menakutkan. Firman Tuhan hari ini memberikan Anda mujizat. Jalan yang tertutup sekalipun buntu oleh kuasa firman Tuhan. Dengarkan, aminkan, dan engkau akan melihat bagaimana kuasa Tuhan itu nyata terjadi, membuka pintu, bahkan kebuntuan pun diterobos. Karena kadang kita ini terjebak di antara pengharapan dan masalah, ataupun juga kadang ada musuh, tantangan yang mengejar kita, sehingga kita mengalami jalan buntu. Di depan buntu, di samping terhimpit, dan pilihannya cuma dua.
Apa itu Pastor 2? Putus asa atau percaya? Sebetulnya kisah-kisah ini pernah terjadi kepada bangsa Israel. Dan kita akan melihat hari ini bagaimana mereka bisa oleh pertolongan Tuhan, jalan buntu itu terbuka. Hari ini kita akan dengar dan kita aminkan bagi saudara yang menemukan jalan buntu akan juga mendapatkan jalan keluar sekalipun sudah terhimpit. Yang penting jangan putus asa. Tetap percaya selama masih ada asa. Engkau punya harapan. Engkau tak percaya Tuhan itu ada dan kuasanya sanggup dinyatakan dalam hidup Anda. Jangan bersungut-sungut. Bangsa Israel bersungut-sungut, tapi Musa hamba Tuhan memilih untuk taat dan dia menguatkan umat Tuhan. Dia ulurkan tongkatnya dan bahkan laut terbelah. Yang mustahil menjadi mungkin, yang buntu dapat jalan, yang takut berubah menjadi kesaksian yang besar. Hari ini mungkin saudara ada di Laut Teberau dalam hidupmu. Ingat, masih ada Tuhan yang sama, yang pernah membelah Laut Teberau. Tuhan sanggup buka jalan untuk Musa dan orang-orang Israel di zaman dulu. Tuhan sanggup membuka jalan dalam hidup saya, dalam pelayanan yang mustahil menjadi mungkin. Hari ini Tuhan sanggup membuka jalan sekalipun engkau merasa jalan buntu dan seolah-olah tidak ada jalan lagi. Dengarkan ini, Yesus sanggup buka jalan sekalipun tidak ada tampaknya jalan. Saya akan ajak Bapak Ibu melihat 3 ayat firman Tuhan dari kitab Mazmur. Silakan sekarang diketik ayat-ayat ini, lalu siarkan, share sebanyak-banyaknya, biar banyak orang yang sedang alami kebuntuan, mereka boleh menyaksikan kuasa Tuhan. Terbukalah setiap pintu-pintu yang tertutup oleh masalah, oleh karena dosa. Upah dosa adalah maut. Hanya Yesus oleh darahnya yang kudus membatalkan maut itu, membuka pintu yang dibelenggu, dikunci oleh dosa, dan terbukalah jalan hidup orang benar yang terang rembang seperti matahari, bersinar, bercahaya. Amin. Mazmur 136 ayat 13 sampai 15. Silahkan diketik ayat ini. Mazmur 136 ayat 13 sampai 15. Setelah Bapak Ibu ketik, saya minta tolong siarkan, bagikan ayat ini, posting ulang, share supaya kita sama BBT, bagi-bagi tugas, pastor yang membacakan, Anda yang meng-sharekan, sehingga sama-sama lewat pelayanan kita, firman ini, kabar baik Injil tersebar sampai kemana-mana. Sudah? Terima kasih. Ada tertulis dari kitab Mazmur 136 ayat 13 sampai ayat yang ke-15.
Selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan. Wow, amazing. Kita membayangkan sesuatu yang luar biasa sekali. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyampaikan Fir'aun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dari kisah Musa ini kita melihat mereka juga pernah menemukan keadaan buntu. Bangsa Israel baru keluar dari Mesir, mereka terjebak di depan laut yang luas. Di belakang ada musuh yang mengejar. Stres enggak? Bingung enggak? Kacau enggak? Makasih, bless you. Itu yang dialami oleh mereka. Tentara Fir'aun datang dengan kereta dan kuda. Mereka berpikir, apakah kita dibawa keluar hanya untuk mati di padang gurun? Mereka berpikir lebih enak-enak sekalipun jadi budak di Mesir masih hidup. Buruk-buruk juga masih dapat makan. Tapi waktu masuk di padang gurun, apakah untuk mati? Siapa nggak takut? Ketakutan itu akan masuk seperti tamu terhormat saat orang itu khawatir. Perintah Tuhan datang kepada Musa. Tuhan berfirman, katakanlah kepada orang Israel, berangkat, jalan, jangan takut. Musa, engkau pemimpinnya, ulurkan tanganmu, dan laut itu akan terbelah. Sesuatu yang mustahil menjadi mungkin lewat doa. Kuasa Tuhan. Bapak Ibu sekalian punya pemimpin rohani. Banyak sekali orang yang meminta supaya saya melayani untuk hal-hal pribadi, keluarga, rumah tangga, hubungan, keuangan, pekerjaan, dan sebagainya. Selalu kepada setiap orang saya katakan, saran saya, segera datangi gereja di mana kalian berjemaat selama ini. Setiap gereja ada pemimpin, disebut gembala. Konseling ke gembalamu. Gembalamu itu pemimpin rohanimu. Orang Israel waktu itu pemimpin rohaninya
Musa. Dan ketika Musa angkat tangan, sesuatu yang mustahil jadi mungkin. Laut pun terbelah. Nah, pentingnya Bapak Ibu datang ke pemimpin rohani Anda, di mana selama ini engkau berjemaat. Kalau Pastor Andy Kang ini hanya membantu mendoakan. Dan lebih banyak memang kesaksian penyembuhan ilahi. Kesembuhan dan juga engkau yang dalam kesusahan. Jangan salah artikan. Saya sampaikan ini, lalu feedbacknya banyak orang datang pinjam uang, minta bayar koperasi, minta bayar pinjol, minta bantu ini untuk anaknya sekolah, dan macam-macam. Jangan salah artikan. Saya tidak sekaya itu uang yang saya punya dari Tuhan. Kaya hati iya, tapi sekaya itu yang bisa kasih bagi-bagi uang kepada orang yang butuh kontrakan, koperasi, pinjam, bayar pinjol. Saya tidak sekaya itu secara keuangan. Jadi jangan salah artikan. Terus bantuan apa? Beras. Saya hanya mampu kasih bantuan beras, itu pun di kota di mana saya tinggal, karena rasanya tidak cocok kalau beras sampai dikirim toh, ongkirnya lebih mahal daripada berasnya, kan hitung kiloan. Kalau engkau di Balikpapan sulit sekali, sampai beras pun tidak ada, jangan sungkan datang ke tempat Pastor Andi. Saya kasih beras. Mungkin hari ini beras lagi ada kesusahan. Saya ada stok beras, saya kasih. Bukan murah, bukan beras murah, tapi beras gratis. Saya doakan. Engkau sakit, saya doakan di sini. Ini pelayanan live doa untuk penyembuhan Anda secara streaming. Ketika orang-orang Israel takut, Tuhan kasih firman kepada Musa, angkat tanganmu. Apa yang mustahil? Laut Teberau, bagaimana kami bisa melewati sementara musuh-musuh mengejar kami? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mustahil bagi manusia. Mustahil bagi Anda. Coba datang ke pemimpin rohanimu, minta ditumpangkan tangan, minta didoakan. Saya percaya setiap pemimpin rohani Anda adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Mereka sungguh-sungguh percaya urapan kuasa, urapan mujizat itu ada. Bukan hanya kita mengejar urapan berkhotbah, urapan mengajar, tapi jiwa-jiwa membutuhkan urapan. Waktu kita angkat tangan, mereka boleh mendapatkan kelegaan dan jalan keluar. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Sehingga lewat berkat Tuhan kepada Musa, orang Israel menyeberang Laut Teberau. Setiap langkah adalah bukti Tuhan sanggup membuka jalan di tempat yang mustahil. Dan ini yang mereka saksikan. Yang mustahil menjadi mungkin oleh
Karena siapa? Tuhan Yesus, baginya tidak ada yang mustahil. Luar biasa. Orang-orang Israel ini, mereka nyebrang ke Laut Teberau. Kanan kiri mereka melihat itu air tertahan oleh tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Sekalipun tidak terlihat, tetapi berkuasa. Mereka berjalan di tanah yang kering karena air itu terbelah dua. Berbeda dengan kisahnya Yosua di Sungai Yordan. Kalau Laut Teberau ini dibelah, kalau Sungai Yordan dalam kisah Yosua itu dipotong di depan 19 mil dari tepi bibir Sungai Yordan, itu diukur 19 mil jaraknya. Ada satu kota kecil disebut kota Adam, itu dipotong di sana. Sehingga dalam kisah yang hampir sama tetapi berbeda, Yosua itu berjalan di Sungai Yordan, tetap ada airnya. Nah, kalau ini tidak ada airnya. Yosua berjalan, kan normalnya kita kalau jalan di tempat yang ada airnya, di sungai, di pantai, kan makin jauh, makin dalam toh, makin tenggelam kan. Tapi Yosua saat berjalan, Tuhan buka jalan, dia makin berjalan masuk ke Sungai Yordan, semakin surutlah airnya. Kenapa? Karena Tuhan sudah memotong air itu, arusnya 19 mil ke depan. Nah, kisahnya Musa ini, Tuhan belah. Mereka jalan di tanah kering, kanan kiri itu airnya tertahan. Sampai ketika mereka sudah melewati Laut Teberau, dikejar oleh musuh tentara Firaun dengan kuda dan kereta, airnya kembali seperti semula. Seluruh tentara Mesir tenggelam dan binasa. Musuh-musuhmu bukan porsimu membalasnya. Tugasmu mendoakan. Kalau hari ini engkau dapat jalan buntu oleh karena kesalahan, kekilapanmu, bertobat. Adakan pertobatan massal. Tapi kalau engkau dapat satu masalah oleh karena nama Yesus, engkau akan dipermuliakan. Ketika engkau hari ini percaya kepada firman Tuhan, orang-orang jahat, biarkan Tuhan yang akan berurusan dengan mereka. Tugasmu memberkati. Ketika saya memberkati orang tidak mampu, Tuhan itu membalasnya. Karena Tuhan pernah bilang, barang siapa memberkati orang tidak mampu, memiutangi Tuhan. Ketika Anda memberkati musuh-musuhmu atau orang yang jahat kepada Anda, maka Anda sedang menaruh bara api di atas kepala orang itu. Bukan bagian kita untuk menghakimi. Tugas kita memberkati, mendoakan. Tapi Tuhan bilang apa? Aku yang akan menghakimi mereka.
kita mendengar cukup panjang hari ini, apa yang berkat buat hatimu? Tuhan sanggup membuka jalan di tengah kebuntuan hidupmu. Mujizat itu masih ada dan dapat terjadi dalam ketaatanmu yang sederhana. Ketakutanmu kemarin, bahkan tadi sebelum dengar firman ini, lewat iman kepada firman Tuhan akan berubah jadi kesaksian iman yang memuliakan Tuhan Yesus, dan orang-orang akan memuji Tuhan lewat peristiwa iman Anda yang hidup, yang kita amalkan. Let's pray. Rokabahanda koroko rakaina siki karamakumbari kakamasubaba. Rada korahina sarika rabotikainas. Puji Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Sang Firman yang hidup, yang menerangi setiap hati manusia, yang suaramu sudah sampai ke dalam hati, jiwa, dan roh kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat kami angkat tangan, bahkan ketika kami tidak berdaya, Tuhan sanggup turun tangan. Ya Tuhan, berkat-Mu atas setiap kami. Engkau mengenal setiap pribadi yang mengangkat tangan saat ini. Bahkan Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Namun Engkau senang ketika mereka secara pribadi, lidah, mulut, bibir mereka mengakui Tuhan dan memohon doa kepadamu ya Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu berdoa untuk setiap pergumulanmu saat ini. Kuasa Tuhan nyata, hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Rakumarakabashandida. Berdoa masing-masing. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami. Tuhan memberkati kesembuhan bagi mereka yang sakit. Tuhan memberkati jalan keluar bagi mereka yang sedang dalam pergumulan. Tuhan membuka pintu, bahkan membuat pintu yang baru bagi engkau yang di tengah-tengah kebuntuan dalam hidupmu. Percaya dan bertindak. Beriman sambil bertobat. Apa yang salah, tinggalkan. Dikuduskan oleh darah Yesus, dan janji Tuhan, ya dan amin. Puji Tuhan, saya percaya bahwa Anda yang sudah berdoa bersama-sama saat ini diberkati dan menerima jawaban doa. Puji dan syukur, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, hadirat-Mu, dan jawaban doa yang sudah Engkau berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, Amin. Berkat untuk air minum yang ditunggu-tunggu oleh puluhan ribu orang, ratusan ribu orang setiap hari, tiba saatnya angkatlah seperti ini. Dan berkat juga bagi Anda yang mau diberkati minyak. Kalau ada saja, atau yang mau saja, bisa juga angkat seperti ini. Di tangan kita sebagian ada air, sebagian ada yang punya air dan minyak. Apapun itu, kalau engkau mau diberkati air atau minyak Anda, angkatlah seperti ini. Puji Tuhan,
Waktu engkau angkat dengan iman saja, kita boleh merasa ada sensasi di tangan Anda. Are you ready? Apakah Anda siap untuk terima berkat? Amin. Diberkatilah air minum dan minyak di tangan Anda, di tangan kita, di tanganmu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati, be blessed. Diberkati air minum dan minyak ini. Disatukan dalam doa dan diterima kesembuhan ilahi. Karena Tuhan yang sudah memberkati. Amin. Wow. Sensasi yang luar biasa saat kita mengucapkan doa dalam nama Yesus. Ada kasih, ada kesejukan, ada kedamaian. Minumlah dan jadi berkat kesehatan, kesembuhan bagi orang-orang yang sakit secara gratis dan cuma-cuma. Amin. Ini airnya ya, air biasa, tapi udah diberkati, didoakan. Rasanya tuh nikmat sekali, enak sekali, segar banget. Apakah Anda merasakan sensasi yang sama? Kalau iya, silakan diketik di kolom komentar. Saya nanti bisa baca-baca. Seperti apa pekerjaan Roh Kudus dalam setiap Anda menikmati air doa, air berkat healing water. Puji Tuhan, saya mengundang semua pemirsa, angkatlah dua tanganmu. Puji Tuhan, dengan tangan yang terangkat, Bapak Ibu terkasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih setia, kasih sayang, otoritas dari Tuhan buat hidup Anda orang percaya, diberkati sehat, diberkati panjang umur, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati kesaksian hidupmu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati studi-studi anak-anakmu, apa yang engkau kerjakan sukses dan mempermuliakan Tuhan. Keluar masuk kita dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Terima berkat dalam nama Tuhan Yesus yang dimeterkan dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Yang terberkati, silakan di-share kembali biar berkat Tuhan ini boleh mengalir kepada jiwa-jiwa yang lain. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong
dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Hore! Senang aku. Kesetiaan Tuhan itu loh nyata dan sampai hari ini dicurahkan dengan limpahnya. Penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Yesus kecewakan. Itulah Tuhan Yesus selalu setia banget. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Makasih. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Makasih, bless you all. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kesetiaan-Mu Tuhan sangat terbukti. Hari ini kami alami. Angkat tangan Anda, serukan bersama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Amin. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja untuk datangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihinya. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tangan
hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah